Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Dian Hilmawan dengan NIM 2205277016 dari tingkat 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas aplikasi komputer dengan judul Deteksi Dini Gangguan Jantung dengan Teknologi Terkini. Yang pertama, pengertian penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi ketika bagian jantung yang meliputi pembuluh darah jantung, selaput jantung, ketup jantung, dan otot jantung mengalami gangguan. Penyakit jantung bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti sumbatan pada pembuluh darah jantung, peradangan, infeksi, atau kelainan bawaan. Jantung adalah organ vital yang terdiri dari otot dan terbagi menjadi 4 ruang. Ruang jantung dibatasi oleh ketup jantung yang berfungsi mengatur aliran darah agar bergerak ke satu arah. Pada dinding jantung terdapat pembuluh darah jantung atau arteri koroner yang mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh bagian jantung. Pembuluh pembuluh ini memiliki 2 cabang, yaitu pembuluh darah koroner kanan dan kiri. Jantung juga memiliki 2 selaput yang disebut perikardium. Fungsinya adalah untuk melindungi jantung, menjaga posisi jantung tetap pada tempatnya, dan mencegah terjadinya luka akibat gesekan ketika berdenyut. Lalu selanjutnya, jenis penyakit jantung. Tergantung bagian jantung yang terkena penyakit jantung terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan di pembuluh darah jantung. Yang kedua, gangguan irama jantung, aritmia. Yang ketiga, penyakit jantung bawaan, yaitu kelainan. Yang ketiga, jantung bawaan yaitu kelainan jantung sejak lahir. Yang keempat, gangguan pada otot jantung, kardiomiopati. Yang kelima, infeksi di perikardium, perikarditis, dan bagian dalam jantung, endokarditis, baik akibat bakteri, virus, maupun parasit. Yang keenam, penyakit katup jantung. Lalu selanjutnya, penyebab dan gejala penyakit jantung. Penyebab penyakit jantung tergantung pada jenisnya. Secara umum, penyakit jantung dapat diakibatkan oleh kondisi berikut. Yang ke-1, penumpukan lemak di dalam pembuluh darah koroner, atherosclerosis. Yang kedua, tekanan darah tinggi, hipertensi. Yang ketiga, diabetes tidak terkontrol. Dan yang keempat, infeksi. Penyakit jantung juga lebih sering terjadi pada seorang dengan faktor resiko berikut. Sering mengonsumsi makanan dengan kadar gula, garam, atau lemak yang terlalu tinggi, kurang berolahraga, kurang tidur, merokok, terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol, stres berlebihan, dan menggunakan nipja. Yang selanjutnya ada gejala penyakit jantung. Gejala penyakit jantung tergantung pada jenis yang dialami penderita, namun gejala yang biasanya muncul adalah nyeri dada, dada sering berdebar, sesak napas, pembengkakan di kaki, lemas, dan pingsan. Dan selanjutnya ada pengobatan dan pencegahan penyakit jantung. Penanganan penyakit jantung tergantung pada jenisnya. Metode pengobatannya biasanya dengan perbaikan gaya hidup, pemberian obat-obatan untuk jantung, atau tindakan operasi seperti operasi ketup jantung atau transplantasi jantung. Penyakit jantung dapat dicegah dengan
Pencegahan penyakit jantung. Penyakit jantung dapat dicegah dengan menghindari faktor-faktor resikonya. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah tidak merokok, mengonsumsi makanan sehat, bergizi dan seimbang, berolahraga rutin, memeriksakan diri ke dokter secara berkala, terutama jika memiliki penyakit yang meningkatkan resiko terserang penyakit jantung seperti diabetes, penyakit tiroid, atau hipertensi. Alat pendeteksi penyakit jantung. MSCT merupakan alat yang berfungsi untuk mendeteksi kelainan penyakit jantung anak, baik jantung struktural maupun jantung bawaan, penyakit jantung dewasa, penyakit jantung koroner, jantung struktural, pembuluh darah tepi aorta, dan penyakit jantung bawaan dewasa. Serangan jantung memiliki nilai kerugian yang sangat tinggi, bahkan tidak jarang kasus ini mengakibatkan kematian. Usaha untuk mengantisipasi terjadinya serangan jantung koroner merupakan sebuah usaha yang patut untuk dilakukan. Kini, perkembangan teknologi di dunia kedokteran telah memungkinkan dilakukan deteksi dini kemungkinan terjadinya serangan jantung, sehingga kerugian akibatnya pun dapat dihindari. Computerized tomography (CT) scan merupakan teknologi pencitraan tubuh manusia dengan teknologi X-ray. Gambar yang dihasilkan meliputi multi-slice sehingga dapat mengambil pencitraan lapis demi lapis dan sangat mirip dengan aslinya. Dalam kasus penyakit jantung koroner, pencitraan dilakukan terhadap arteri koroner yang mensuplai makan ke otot jantung. CT scan memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan plak pembuluh darah serta mengenali karakteristiknya, sehingga dapat dilakukan stratifikasi resiko dan menentukan tindakan yang dilakukan untuk menanganinya. Lalu yang selanjutnya ada teknologi baru, alat pemicu jantung seukuran kapsul. Gangguan irama jantung atau dikenal dengan istilah aritmia menjadi salah satu jenis gangguan jantung. Gangguan ini meliputi aritmia jenis ringan, tak bergejala, yang tak perlu pengobatan khusus, dan aritmia berat yang membahayakan hingga perlu pengobatan segera. Penderita aritmia ini biasanya merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, hingga tidak teratur. ppm merupakan alat medis berupa generator pengukur irama jantung yang menghasilkan impuls listrik dan memicu kontraksi otot jantung melalui kabel elektroda. Ini digunakan untuk membantu detak jantung kembali teratur dan normal. Alat ini berguna untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik agar detak jantung kembali stabil. Dokter akan menyarankan pemasangan ppm bila detak jantung seseorang terlalu lambat atau tak beraturan, dengan kondisi kadang cepat, kadang lambat, atau detak kadang berselang terlalu lama. Jadi, generator ppm berukuran kecil dengan daya baterai hemat energi dapat langsung disauhkan ke sela otot dinding dalam jantung, sehingga tak dibutuhkan lagi kabel elektroda pengantar impuls listrik dari generator ppm ke jantung. Cara peletakan ppm Nicrabel Mini yang berukuran sebesar kapsul vitamin ini cukup sederhana karena hanya melalui jalur pembuluh darah di pangkal paha, seperti hanya cara pemasangan sarung infus.
Prosedurnya pun cukup singkat dan tidak membutuhkan pembiusan umum. Cukup dengan pembiusan lokal pada kulit paha pasien. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan isi kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.